Halo guys, selamat datang kembali di channel Jaya Inspirasi. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan bagikan video ini. Oke, viral kalau tidak viral, maka aturan pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah negeri Sumatera Barat itu tidak digubris. Ini mungkin hanya salah satu kasus dari sekian banyak kasus intoleransi yang ada di negeri ini. Bahkan di seluruh dunia, baik dari segi berpakaian atau atribut-atribut maupun pijakan pemahaman makna hidup. Kalau manusia tahu dirinya sebagai makhluk ciptaan, cukup ia memahami bahwa yang berhak memaksa atau intoleran hanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Nah, memang ini agak sulit diresapi. Maka karena itu, jiwa-jiwa manusia yang berasal dari Tuhan ini juga punya sifat intoleran atau ingin berkuasa. Bedanya, Tuhan berkuasanya mutlak, tak dapat dibandingkan. Tidak ada satupun yang setara dengan Tuhan. Sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan yang sangat lemah. Terkena virus yang sangat kecil saja, manusia bisa keok. Namun lucunya, manusia ini justru merasa paling berkuasa, lalu memaksa yang lain, sesama manusia bahkan alam ini agar bisa tunduk sesuai dengan keinginannya. Itulah manusia. Saya sih membagikan manusia itu ada beberapa kategori. Ada manusia yang sadar, ada manusia yang tidak sadar diri. Jadi manusia yang sadar bahwa dia adalah manusia ciptaan Tuhan dan hanya Tuhan yang berkuasa atas hidupnya, dia biasa-biasa saja. Tapi orang yang tidak sadar diri, dia manusia biasa, dia cenderungnya memaksakan kehendaknya, memaksakan keyakinannya untuk dianut oleh agama kepercayaan yang lain. Nah, ini saya sebut sebagai kaum kadrun. Kalau sudah saling memaksa, maka pastilah terjadi benturan demi benturan atau terjadi chaos ataupun perang. Kasus yang kecil ini, yaitu soal pemakaian jilbab, itu seharusnya tidak perlu terjadi. Jika pihak sekolah dan pihak lainnya memahami keberadaan dirinya sebagai makhluk ciptaan, ya santuy aja lah begitu. Santai bro, gak usah memaksakan orang lain untuk menggunakan atribut kepercayaan atau agama kita kepada orang lain begitu. Toh kalau si anak yang non muslim itu tidak pakai jilbab, otomatis sekolah itu menjadi sekolah terbaik. Semua anak-anaknya berakhlak bagus. Ingat kan beberapa video yang juga pernah viral. Anak-anak yang masih remaja melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan dalam keadaan memakai jilbab. Pakai jilbab loh, melakukan tindakan yang tidak senonoh. Bahkan di daerah yang sudah diberlakukan syariat Islam karena otonomi daerah sekalipun terjadi hal yang demikian. Jadi atribut-atribut keagamaan itu tidak merubah akhlak seseorang. Jilbab memang bagus karena menutupi banyak bagian tubuh sehingga fungsi pemakaian pun tercapai. Akan tetapi soal kenyamanan memakai jilbab atau pakaian yang lain pun subjektif. Dan soal pemakaian itu menjadi sangat receh kalau dipaksakan ke orang lain. Apalagi kalau itu dipaksakan kepada agama lain. Sebenarnya jilbab ini atau penutup kepala bukan hanya muslim saja yang menggunakannya. Dari kalangan Yahudi dan Kristen pun ada yang menggunakan jilbab. Beberapa gereja dari Kristen Ortodoks dan kaum Yahudi justru memakai jilbab dengan baik. Jadi sebenarnya kalau kita memiliki cara pandang yang luas dan perlu berselancar di internet, setidaknya bisa membuat cakrawala kemanusiaan kita lebih luas. Jadi sering-seringlah lihat dunia luar ya, kepada kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah SMK Negeri 2 Padang ini perlu membuka wawasan lebih luas, melihat dunia ini bukan hanya di sekitar Anda, perlu membuka mata bahwa sebenarnya yang menggunakan jilbab pun bukan hanya orang Islam, ada Kristen Ortodoks dan juga orang Yahudi menggunakannya. Dan bukan berarti kalau sudah menggunakan jilbab maka akhlak seseorang itu secara otomatis bisa berubah. Tidak demikian. Tidak seperti kodok dalam tempurung atau kadal di dalam pasir yang tidak mau melihat sinar matahari, maka itulah pikirannya pun mentok di dasar pasir gurun. Nah, sekarang menjelma di negeri ini bernama kadal gurun atau kadrun. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya nggak usah ribut soal jilbab. Nggak usah paling baik agamanya kalau sudah pakai jilbab. Atau sok pemegang kunci surga. Apalagi merasa paling baik akhlaknya. Jika seandainya putri dari non-muslim itu mau pakai jilbab, sebenarnya tidak apa-apa juga. Dan mungkin malah bagus karena jilbab ini bukan hanya milik Islam atau kaum muslimah saja.
tapi sudah lama dikenakan oleh orang-orang zaman dulu sebelum Islam ada, sebelum Islam menyebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Jilbab itu sudah dikenakan oleh orang Yahudi, bahkan orang Kristen sebelumnya. Dan bisa jadi sih cadar dan jilbab yang panjang itu yang dikenakan para muslimah adalah meniru apa yang telah dikenakan umat-umat sebelumnya. Bisa jadi loh ya, saya tidak bisa pastikan, saya tidak tahu. Jika perempuan kaum Yahudi dan Nasrani menggunakan jilbab, lalu umat Islam pun mengenakan jilbab, apakah ini kena dengan hadis menyerupai suatu kaum, lalu termasuk dari kaum itu? Jadi Islam itu termasuk kaum dari Kristen dan kaum dari Yahudi maksudnya. Tentu cara berpikir seperti ini sangat sempit sekali. Menyerupai suatu kaum itu bukan dilihat dari model pakaiannya, tapi bagaimana sifatnya selama ini. Itu yang perlu. Kalau kita menyembah Tuhan yang benar, maka hidup kita harus benar. Kita tunjukkan Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah melalui pikiran, melalui perbuatan dan tindakan kita. Orang akan lihat kita bukan dari apa yang kita kenakan dari tubuh kita. Seharusnya demikian. Tetapi orang lihat kita dari sifat kita, karakter kita. Bagaimana kita memunculkan akhlak yang baik, menolong satu dengan yang lain. Di situ terlihat, bukannya memaksakan kehendak kita supaya orang lain memiliki kehendak sama dengan kehendak kita. Berbeda. Setiap manusia itu memiliki kepala yang berbeda dengan kepala orang lain. Isi kepala manusia itu berbeda-beda, pemahamannya berbeda. Tuhan menciptakan keberagaman. Perlu diingat itu. Kalau cenderung berbuat intoleran, maka ia termasuk kaum yang dulu pernah berbuat intoleran juga. Maka itulah disebut satu kaum atau termasuk dari kaum itu. Kaum yang suka memaksa kehendaknya dan cara berpikirnya. Padahal kalau kita sadar, kita ini diciptakan dengan segala keberagaman. Maka karena itu jangan coba-coba bertindak seperti Tuhan deh. Nggak usah seolah-olah seperti Tuhan paling benar. Ya Tuhan memang benar. Tapi jangan seperti Tuhan yang maha tahu, yang maha tinggi. Kita ini hanya manusia ciptaan karena kita bisa salah. Sikap intoleran yang ada dalam diri manusia, kalau ini kita pelihara, sejatinya tidak akan pernah cocok. Justru malah akan bermusuhan dengan dirinya sendiri. Jadi perlu diingat bahwa kita nggak boleh intoleransi dengan orang lain. Kita nggak boleh intoleransi dengan agama yang lain. Apalagi kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat, di sekolah itu ada gambar Garuda. Ada Bhinneka Tunggal Ika. Ada Pancasila. Mana guru-guru di sana? Mana kepala sekolahnya? Yang harusnya tahu filosofi negara ini. Jadi semoga kasus-kasus intoleransi tidak terjadi lagi di negeri ini. Karena kasus seperti itu hanya sebagai penghambat kemajuan kemanusiaan. Dan pastinya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Jadi silakan pakai jilbab atau tidak, asal jangan telanjang saja di depan umum. Kalau nekat ya tahu sendirilah bagaimana rasanya. Jadi teman-teman, harapan kita ke depan tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Masalah intoleransi di sekolah itu sering terjadi dan berulang-ulang terus-menerus. Jadi kita harapkan kepada pemerintah memberikan sebuah aturan jelas atau tindakan tegas kepada pihak sekolah yang melakukan pelanggaran ini. Ini sebuah pelanggaran yang tidak boleh terjadi dan hanya bisa diselesaikan dengan minta maaf, klarifikasi minta maaf, harusnya ditindaklanjut. Karena akan berulang di sekolah-sekolah lain. Kalau hanya selesai karena minta maaf, anggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak ada efek jeraknya, maka ini akan terjadi di sekolah-sekolah lain, di sekolah-sekolah negeri lain yang merupakan milik negara dan bukan milik swasta. Itu harapan saya kepada pemerintah, kepada Kementerian Pendidikan maupun juga kepada Kementerian Agama, supaya bisa dengan tegas tidak terjadi lagi intoleransi di pendidikan atau di sekolah-sekolah. Ini bahaya karena menghambat generasi kita maju. Negara kita tidak akan bisa maju kalau begini terus. Jadi itu tanggapan saya mengenai pemaksaan penggunaan jilbab di sekolah negeri SMK Negeri 2 Padang. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ke depan. Mudahan ada tindak lanjut yang bukan hanya sekedar selesai dengan permintaan maaf. Ini memberikan sebuah peluang bagi sekolah-sekolah lain akan melakukan hal yang sama. Kasihan kalau ada minoritas di sana. Kalau misalnya seperti di Papua, minoritasnya Islam,
atau di Kalimantan, atau di Nias, atau mayoritasnya Kristen, dan kebetulan hanya beberapa orang saja Muslim di situ, kalau dipaksakan penggunaan atribut kekristenan kepada siswa atau murid di sekolah itu kan nggak bagus begitu. Jadi ini perlu ditindaklanjuti, itu harapan saya. Oke, sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.